Nggak ada surprise, nggak ada surprise. Kerja soalnya. Iya, pulang malam. Meski tidak merayakan ulang tahunnya secara meriah seperti tahun-tahun sebelumnya, di hari istimewanya kemarin, Raffi tetap menuai banyak hadiah. Mulai dari para fans yang menghujani Raffi dengan kado kue tart, hingga Olga Syaputra sang sahabat yang konon khusus memberikan hadiah jam tangan mewah yang dibeli di luar negeri sebagai hadiah spesial di momen ulang tahun ke-27 Raffi. Langkah Yuni Syara yang rela menempuh serangkaian perjalanan berbahaya di kota Malang, Jawa Timur hanyalah sepenggal kisah kepedulian sederet selebriti demi meringankan penderitaan para korban bencana letusan Gunung Kelut. Tak banyak yang tahu bahwa sebelum keberangkatan Yuni ke kota Malang kemarin, Anang Hermansyah dan Ashanti sudah terlebih dulu mengunjungi sejumlah tempat penampungan pengungsi abu vulkanik Gunung Kelut di Malang, Jawa Timur. Dikarenakan Anang bersama Ashanti yang sudah terlanjur berada di Jawa Timur sempat terjebak tak bisa pulang balik ke Jakarta akibat jadwal penerbangan yang mendadak ditutup dengan alasan darurat Gunung Kelut. Dan bak dituntun oleh sang Halik akibat insiden pembatalan segala jadwal maskapai penerbangan menuju kawasan timur itu pula lah Anang dan Ashanti bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa mirisnya bencana yang tercipta oleh hembusan bahaya abu vulkanik Gunung Kelut. Jadi itu katanya batunya itu masuk ke genteng. Ke genteng itu bukan pecah, bukan pecah, tapi lobang. Lobang. Berarti kan panas banget ke batu. Jadi mereka nggak bawa seperti boro-boro tas atau apa gitu, benar-benar cuma bawa yang di badan mereka dan tempat di masing-masing sampai ada yang lupa anak gitu. Yang paling buat aku sedih tuh ada beberapa penampungan, ada 3 tempat ya kita kunjungi ya, itu mereka tuh kayak ngeliat di daftar di dinding itu nyari keluarganya lengkap apa keluarganya masih hidup karena memang terpencar. Itu yang gitu kayak merinding banget. Dan pas kita datang kita kan pakai masker, jadi mereka nggak tahu kita pertama kan. Itu mereka yang duduk lagi diem per kelompok, terus ada juga yang lagi diem lah, lagi termenung, ada juga yang lagi bersihin abu tebel udah 5 cm abunya, dan mereka harus tidur. Itu pengungsian loh, berarti kan mereka tidur di situ di antara abu-abu vulkanik gitu. Jadi itu yang paling pas kita buka itu mereka sempat masih ini bukan sih akhirnya baru mereka agak senyum foto, baru mereka mulai yang kayak nyamperin gitu kan. Akhirnya kayak mereka sampai bilang terima kasih udah mengunjungin kita gitu-gitu. Itu yang buat benar-benar miris banget gitu. Untuk mengurangi derita yang kini harus ditanggung para pengungsi bencana Gunung Kelut, konon Anang pun menggulirkan aksi kepedulian yang tak main-main. Kabarnya Anang rela mengeluarkan uang hingga 10 juta rupiah untuk membantu para pengungsi di Malang. Dan seolah tak cukup dengan aksi kepeduliannya tersebut, Anang bahkan mengizinkan Ashanti sang istri kembali ke Malang untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Meski kota Malang masih berada di bawah bayang-bayang waspada akibat bahaya abu vulkanik letusan Gunung Kelut. Ya, dalam waktu dekat minggu depan yang istriku akan ke Malang. Dia akan berangkat lagi melihat perkembangan yang terjadi. Kalau niatnya baik, nggak apa-apa ya. Paling yang aku sedih lagi tuh pas sampai rumah kita berdua, aku nyampe kamar gitu ganti baju, terus aku masih mikir gini, ya Allah kita tidur masih bisa kayak gini ya mas gitu. Tadi aku ngelihat orang tuh tidur bener-bener di bawah, dan di bawah bareng-bareng tuh sebagian abunya parah banget gitu. Jadi sampai aku bilang ya Allah ini cobaannya Tuhan, dan selalu yang kena yang orang susah gitu. Ya, nestapa dan letih batin panjang di bawah bayang-bayang resiko bahaya. Itulah yang kini mengguncang para pengungsi bencana letusan Gunung Kelut meski belum genap 1 pekan meletus. Bayangkan saja, hanya dalam hitungan menit, hidup para pengungsi berikut ini mendadak berubah berbalik 180 derajat. Anak-anak tak lagi bisa sekolah, bahkan rumah tempat mereka berlindung pun harus ditinggalkan demi menyelamatkan diri dari bahaya. Duka inilah yang bahkan sempat menusuk batin Yuni Syara ketika mendengarkan kisah pilu salah seorang pengungsi yang mendadak diserang sakit di Balai Pengobatan Posko Pengungsi para korban bencana Gunung Kelut, Malang berikut ini.
itu kemungkinan adalah dari pikiran. Persisnya begitu. Yang buat stres apa? Semua sudah digariskan begitu, mungkin kali ini kita susah, tapi siapa tahu anak cucu kita di bawah itu nanti akan bisa tenang. Tak tahan menyaksikan bayang-bayang kesedihan dan ketidakpastian di wajah para pengungsi bencana letusan Gunung Kelut, Yuni Syara tidak hanya menyumbangkan tenaganya untuk membantu memasak makanan untuk para pengungsi, tapi juga menyuntikkan semangat kepada mereka. Bahwa cobaan tidak harus dihadapi dengan hati yang lemah dan kesedihan yang terus-menerus, tapi justru semangat untuk bangkit seperti yang diteriakan oleh Yuni berikut ini. Perketel untuk Enak kok, emang lapar. Saya sebagai perempuan, sebagai seorang ibu gitu, dan gimana sih ya, maksudnya saya mencoba menempatkan aja. Sebagai ibu dan wanita yang juga pernah mengecap pahitnya hidup sengsara, Yuni Syara paham betul bahwa senyum dan kobaran semangat untuk bangkit di dalam dada adalah obat paling mujarab untuk menghadapi segala ujian hidup. Lantaran itulah, meski harus menahan rasa di dada, Yuni yang kerap menghindar serius setiap kali ditanya awak media tentang Raffi Ahmad sang mantan kekasih, justru hanya menggulirkan senyum ceria ketika salah seorang pengungsi menanyakan kabar hubungan Yuni dengan Raffi Ahmad. Semoga ini cepat selesai. Harapan saya semoga cepat selesai. Mereka bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Anak-anak juga bisa bersekolah kembali. Sementara Yuni Syara masih ramai menerima pertanyaan publik seputar kisah cintanya dengan Raffi Ahmad. Pemirsa, berbeda dengan Yuni Syara yang menempuh perjalanan berbahaya demi berbagi keprihatinan dengan para pengungsi bencana erupsi Gunung Kelut, mantan kekasihnya Raffi Ahmad justru sedang merayakan momen bahagia. Pasalnya, kemarin Raffi genap berusia 27 tahun. Dan di ulang tahunnya yang ke-27 ini, Raffi seolah menuai sederet kebahagiaan istimewa. Ya, jika ditarik mundur ke belakang, berbeda dari tahun 2014 ini, tahun lalu, Raffi harus merayakan ulang tahunnya dengan suasana penuh keprihatinan karena sedang mendekam di fasilitas rehabilitasi narkoba di Lido, Jawa Barat. Happy birthday, Raffi. Happy birthday, Raffi Ahmad. Terima kasih. Ya Allah. Oke. Udah malas banget. Ya pokoknya siapapun yang ulang tahun pun dimanapun berada mudah-mudahan sehat, panjang umur, bahagia, amin ya Allah. Amin. Ya, jadi yang ngucapin pertama Olga dari telepon. Dia bukan jam 00.00, kurang dari jam 12 telepon. Padahal belum ulang tahun. Nggak habis kan gue takut keburu buat tidur gitu loh kan. Oh, so cantik banget tidur cepet. Kalau ulang tahun berubah lah ya. Ulang tahun kemarin kan ada di sini, ada di PNN. Surprise nggak ada surprise. Kerja soalnya. Iya, pulang malam. Meski tidak merayakan ulang tahunnya secara meriah seperti tahun-tahun sebelumnya, di hari istimewanya kemarin, Raffi tetap menuai banyak hadiah. Mulai dari para fans yang menghujani Raffi dengan kado kue tart, hingga Olga Syaputra sang sahabat yang konon khusus memberikan hadiah jam tangan mewah yang dibeli di luar negeri sebagai hadiah spesial di momen ulang tahun ke-27 Raffi. Tapi kado yang paling spesial adalah usaha cinta Raffi untuk mendapatkan hati